Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya sehat walafiat. Kita akan bicarakan net zero emission, public policy and society. Nah, sekarang dan di waktu-waktu yang mendatang itu semakin populer istilah net zero emission atau emisi bersih 0%. Istilah ini mulai muncul kira-kira sejak tahun 2008. Nah, net zero emission itu kian mendapat sorotan karena konferensi tingkat tinggi iklim di Paris pada tahun 2015 itu mewajibkan negara industri dan maju itu mencapai emisi bersih 0% pada tahun 2050. Nah, saudara, net zero emission atau emisi bersih 0% itu tidak berarti berhentinya umat manusia untuk memproduksi emisi. Secara alamiah, manusia itu tidak bisa untuk tidak memproduksi emisi. Untuk bernafas saja, manusia itu menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Jika dikalikan dengan jumlah seluruh umat manusia pada saat ini, yaitu sekitar 7,8 miliar, emisi karbon dari nafas manusia itu berkontribusi 5,8% terhadap volume emisi karbon tahunan. Karena itu net zero emission itu maknanya adalah bahwa emisi yang diproduksi manusia itu bisa diserap sepenuhnya sehingga tidak ada yang naik ke atas hingga ke atmosfer. Nah, secara alamiah emisi karbon itu terserap oleh air, tanah, dan pohon. Karena itu menjaga air, tanah, dan pohon itu adalah penting. Menjaga hutan itu sangat penting. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, korporasi, dan masyarakat? Nah, saudara, perbankan global itu telah membentuk Net Zero Banking Alliance untuk menunjukkan komitmen dalam kebijakan pembiayaan. Mereka hanya memberikan pembiayaan pada industri yang berpihak pada pencapaian net zero. Nah, industri asuransi global juga demikian. Mereka sudah sepakat membentuk Net Zero Insurance Alliance. Tujuannya sama, yaitu hanya memberikan perlindungan atau jaminan atau asuransi pada industri yang berkomitmen pada net zero. Net zero ini adalah ikhtiar untuk menekan emisi bersih hingga 0% agar suhu global tidak naik lebih tinggi dari 1,5 derajat Celcius dari suhu pra-industri dahulu. Nah, saudara, dengan tekanan dari dua sektor utama industri keuangan tersebut, yaitu perbankan dan asuransi, mau tidak mau industri sektor real harus pula menunjukkan komitmen terhadap pencapaian net zero. Karena bila tidak, mereka tidak akan leluasa lagi bergerak, tidak akan didanai, tidak didukung dalam hal pembiayaan dari perbankan, dan tidak ada perlindungan asuransi terhadap objek-objek resiko mereka. Nah, lalu bagaimana dengan di negara-negara berkembang? Nah, ini yang perlu kita dorong. Negara-negara berkembang umumnya punya hutan, tanah, dan perairan. Dan persentase serta jumlahnya itu tinggi. Upaya pemerintah itu harus lebih banyak terdengar.
konservasi dan pemulihan hutan, tanah, dan air ini perlu terus dilakukan. Harus dirumuskan dalam kebijakan publik yang kemudian betul-betul dilaksanakan, tidak sebatas dokumen-dokumen politik. Nah, swasta demikian pula, ya. Perbankan misalnya harus hanya memberikan pendanaan untuk korporasi yang berkomitmen pada net zero, melindungi, memelihara hutan misalnya, sehingga tidak timbul kerusakan lingkungan dan misalnya saja banjir. Contohnya seperti banjir bandang. Nah, untuk hal ini semua, saudara, masyarakat itu bisa menjadi subjek penting, ya. Ini perlu difahami oleh seluruh komponen masyarakat madani. Masyarakat itu bisa menjadi subjek penting, harus hanya mendukung pemerintahan dan perusahaan yang mempunyai komitmen net zero emission. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.